Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah yang akan memberikan informasi langsung dari sana. Selamat pagi Rizky, dengan sidang 6 terdakwa pada hari ini apakah sudah hadir semua di ruang sidang? Ya, Anatalita dan juga pemirsa, hingga saat ini memang sidang belum dimulai. Informasi yang kami peroleh dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nantinya sidang akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun memang kita tahu biasanya sekitar pukul 9.30 para terdakwa ini sudah harus berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sidang ini dapat dilaksanakan tepat waktu. Tadi kami pantau kuasa hukum dari terdakwa yang akan menjalani sidang pada hari ini, yang merupakan terdakwa obstruction of justice Henry Yosodiningrat, sudah tiba di ruang persidangan utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita tahu juga agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk kasus ataupun obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan dari 6 terdakwa yang ada. Nanti akan dibagi dua, Anatalita dan juga pemirsa, untuk persidangan pada hari ini. Di ruang sidang utama ini akan yang menjalani persidangan yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin yang menjalani sidang. Ada 6 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini. 4 merupakan anggota Polri, di mana salah satunya merupakan ex ataupun bekas dari Sespri Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kemudian 2 diantaranya merupakan ahli digital forensik yang juga dihadirkan. Kalau bisa kami sebutkan namanya, ini adalah Radite, kemudian Agus Saripul Novianto Rifai, ini merupakan ex Sespri Verdi Sambo, dan juga M. Rafli. Yang 2 orang merupakan ahli digital forensik ini ialah Heri Prianto dan juga Adi Setia. Kami memang belum melihat apakah memang saksi-saksi ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun belum. Tapi kami pantau tadi 2 orang terdakwa yang akan hadir di persidangan yang akan menjalani sidang pada hari ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kita ketahui keduanya ini ditahan di Makobrimob, dan 4 terdakwa lainnya yang ditahan di Bareskrim belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang pada hari ini, pemeriksaan saksi, sebenarnya lanjutan dari sidang yang dilakukan pada minggu lalu. Kita tahu minggu lalu sempat ditunda persidangan karena saksi tidak hadir. Ada 3 saksi yang pada saat itu tidak hadir. Yang satu merupakan Seno, adalah ketua RT di Duren 3 di kediaman dinas dari Irjen Verdi Sambo, dan 2 orang merupakan anggota Propam Polri. Seno tidak hadir karena kondisinya sakit, sehingga saat itu jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk bisa membacakan BAP ataupun berita acara pemeriksaan dari Seno, dan kemudian hakim mengabulkan sehingga berita acara pemeriksaan dari Seno ini dibacakan di muka persidangan. Nah, 2 saksi lain yaitu Radite dan juga Agus ini tidak hadir saat itu 24 November 2022 tanpa alasan yang jelas, walaupun diketahui sudah dipanggil sebanyak 3 kali, sehingga kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum ini berupaya melakukan pemanggilan paksa atas izin dari majelis hakim. Nanti kita akan lihat apakah memang 2 saksi yang telah diupayakan untuk dilakukan pemanggilan saksi paksa ini akan hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kita tahu waktu itu disampaikan juga oleh kuasa hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, sebenarnya 2 saksi tersebut, Agus dan Radite, bukan merupakan saksi faktual karena BAP ataupun keterangan-keterangan yang mereka sampaikan dalam BAP ini hanya berdasarkan informasi ataupun cerita dari penyidik saat itu, sehingga membuat mereka seolah-olah memberikan keterangan bagaikan ahli. Inilah yang disampaikan oleh kuasa hukum perlu digali dalam persidangan, sehingga begitu perlu untuk dihadirkan di hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kalau bisa mengulas sedikit peran-peran dari para terdakwa yang akan dipersidangkan pada hari ini, itu kita tahu Hendra Kurniawan perannya menghalangi penyidikan, juga terlibat dalam hilangnya CCTV, dan kita tahu memerintahkan pemindahan rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian perkara atau di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian ada Agus Nurpatria ini yang berperan menerima perintah dari Hendra Kurniawan atasannya untuk menghilangkan CCTV dan memerintahkan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengganti berita acara pemeriksaan penyidik dengan berita acara interogasi Biro Paminal, serta memastikan bahwa proses prarekonstruksi yang berlangsung saat itu di TKP di lokasi kejadian ini sudah sesuai dengan berita acara interogasi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kemudian untuk Arif Rahman
ini berperan menghapus CCTV dan juga waktu itu mendapat perintah langsung dari Verdi Sambo untuk membuat satu file khusus berisi dugaan pelecehan Putri Cendrawati. Nah, 3 terdakwa ini akan menjalani sidang di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, untuk 3 terdakwa lain ini akan menjalani sidang di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktunya akan bersamaan, pemirsa. Nah, yang akan menjalani sidang di ruang sidang 3 ini adalah Cuk Putranto yang berperan menguasai DVR CCTV tanpa surat tugas maupun juga berita acara penyitaan. Kemudian ada Baikuni Wibowo yang berperan untuk menghancurkan dan menghilangkan CCTV, serta Irfan Widianto yang kita tahu ini berperan mengganti CCTV di lokasi kejadian atau di TKP di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan. Tentunya kita akan menunggu nanti bagaimana jalannya persidangan. Namun kalau dilihat dari saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini, memang yang ingin diulas atau yang ingin didalami oleh jaksa penuntut umum maupun juga majelis hakim bagaimana peristiwa saat kejadian dan juga bagaimana sistem penggantian maupun rusaknya CCTV terkait dengan hal-hal ataupun bukti-bukti digital forensik, sehingga kita lihat ada 2 ahli digital forensik yang juga dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Nah, sebelumnya kita tahu juga para terdakwa obstruction of justice ini sudah sempat bersaksi untuk kasus pembunuhan berencana beberapa waktu lalu untuk terdakwa Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, pemirsa, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentunya kita akan tunggu nanti seperti apa jalannya persidangan dan sebenarnya bagaimana mekanisme pembagian sidang pada hari ini dan juga saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Anatialita. Baik, terima kasih laporan langsung Rizky Darmansyah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.